Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Khalifah Fatimiyah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di MD Story, Next Share the Story. Oke guys, pada video kali ini sesuai thumbnail gue yang sudahlah Wahabi ini. Peringatan Maulid Nabi SAW. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan agama Islam untuk hamba-hambanya yang beriman dan menjadikan sunnah Rasulnya sebaik-baiknya petunjuk untuk diikuti. Semoga salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini guys, Allah Azza wa Jalla itu telah menyempurnakan agama Islam bagi umatnya, menyempurnakan nikmatnya bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewafatkan Nabi Muhammad SAW kecuali setelah beliau selesai menyampaikan segala sesuatu yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Jadi Rasulullah SAW itu tidak akan menghembuskan nafas terakhir sebelum beliau menyelesaikan semua atau memberitahukan kepada kita yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baik berupa perkataan maupun perbuatan. Juga setelah beliau SAW menjelaskan bahwa setiap hal baru yang diadakan oleh manusia dan disandarkan kepada agama Islam, baik berupa itikad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan, semua itu adalah bid'ah dan tertolak walaupun maksudnya baik guys. Dan guys, semua ini karena bid'ah merupakan penambahan terhadap ajaran agama dan mengisyaratkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan tasyabuh atau penyerupaan dengan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dari golongan Yahudi dan Nasrani. Dan selain itu, melakukan bid'ah berarti pelecehan terhadap agama Islam dan menganggapnya tidak sempurna. Dan kalau kita perhatikan, keyakinan seperti itu mengandung kerusakan yang besar dan bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan terhadap bid'ah ini sendiri guys. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia dan terakhir. Jadi seandainya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini benar-benar termasuk ajaran agama Islam atau termasuk ajaran agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, niscaya Rasulullah SAW telah menerangkannya kepada umatnya, atau Nabi pasti ngomong ke umatnya, ke para sahabat itu pasti ngomong kalau memang Maulid ini menjadi syariat dalam agama Islam, atau paling tidak pasti dikerjakan oleh para sahabatnya guys. Kalau kita runut ke belakang, kita review lagi, ini sebenarnya terjadi oleh kaum Syiah Fatimiyah pada tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah, Syiah ya, mereka ini Syiah, yang dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid guys. Jadi itu punya 6 macam maulid, dan di Iran sampai saat ini pemahaman seperti ini masih berjalan di Iran untuk kaum Syiah guys. Dan di antara 6 macam maulid dari dinasti Fatimiyah ini, yaitu mereka punya maulid Nabi Muhammad SAW, mereka punya maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan raja-raja mereka guys. Dan kalau lo tahu lagi, ini lebih aneh atau lebih apa ya namanya ya, sebagian pendukung maulid mengklaim bahwa Rasulullah SAW datang menghadiri acara tersebut guys. Kalau lo pernah lihat salah satu video Habib, salah satu ulama dari Yaman, dengan kondisi terjaga, dia melihat Rasulullah SAW, na'udzubillah min dzalik ya guys.
ntar gue share kalau videonya. Ya menurut gue itu lucu banget. Dan sedangkan para sahabat Nabi terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak pernah didatangi atau nggak pernah mereka itu bisa memanggil Rasulullah SAW Rasul datang dalam kondisi mereka terjaga, kecuali dalam mimpi ya guys. Dalam mimpi ya semua orang, karena syaitan itu tidak bisa merupai Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam mimpi ya itu bisa terjadi, tergantung kejujuran orang yang didatangi oleh Rasul itu. Jadi kalau orang dia melakukan sebuah zikir-zikir terus berdiri terus menganggap Rasul berjalan, terus hanya dia yang bisa melihat Rasul, kan konyol banget guys. Jangan dipercaya guys itu guys. Itu khurafat guys. Itu khurafat dan itu nggak benar. Itu yang gue bilang tadi. Sedangkan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu nggak pernah didatangi. Dia siapa guys? Bisa manggil Rasul ya. Dan gue mau sampaikan kepada lo semua beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Bukan banyak sih, ini yang ngomong ini bukan gue. Banyak video-video, ntar gue sampein ke beberapa cuplikan video ulama-ulama yang menyarankan atau ya melarang untuk melakukan acara Maulid Nabi ini guys. Jadi kita tahu lah, kita ulang tahun aja nggak boleh bro. Bukan dari ajaran Islam itu ulang tahun ya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah dan dengan berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan keterangan sedikit pun dan ilmu tentang Maulid itu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengisyaratkan baik melalui lisan, perbuatan, maupun ketetapan beliau guys. Jadi Nabi itu nggak pernah ngomong, nggak pernah melakukan tindakan atau perbuatan itu tidak pernah, ataupun beliau mengeluarkan sabdanya atau ketetapannya itu. Jadi Rasul itu nggak pernah guys. Jadi jangan, yang kita perlu itu kita cari tahu dulu guys. Makanya pernah gue bilang dalam video-video gue, kita mau apa-apa itu kita cari tahu dulu itu benar atau enggak guys. Dan kedua, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengajak umat untuk melakukannya. Peringatan Maulid tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan seandainya perbuatan ini baik, seandainya acara ini baik atau yang dilakukan ini baik, percayalah guys, mereka telah lebih dulu melakukannya. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan satu kebaikan pun kecuali mereka telah lebih dahulu melaksanakannya. Gak mungkin banget para sahabat itu tidak melakukan hal baik. Jadi sebelum mereka memberitahu kepada umat, pasti mereka akan mengerjakan itu dulu. Karena kalau memang itu memang perbuatan baik. Yang ketiga, mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi. Bahkan ada pendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ateis guys. Dan yang keempat, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijrah menjelaskan ini. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbesar yang diberikan kepada umat ini. Tak kala Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu ialah Al-Quran
sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam kabar yang disampaikan dan adil di dalam seluruh perintah dan larangannya. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada Allah. Maka ridhoilah Islam untuk diri kalian, karena ia agama yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, memperingati Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hari raya mereka. Padahal kita telah dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Dan untuk yang keenam, yang terakhir, orang yang berakal tidak mudah percaya dengan banyaknya orang yang memperingati Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena tolak ukur kebenaran itu bukanlah jumlah orang yang mengamalkannya, namun berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Jadi buat teman-teman itu jangan terpengaruh karena banyak orang yang melakukannya ya guys. Jangan terpengaruh itu, kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke guys, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, bagikan video-video MD Story di medsos kalian, dan semoga videonya bermanfaat. Oke guys, itu aja video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Gue Irfan Siregar, MD Story, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.